Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel YouTube Guru Online. Baik, kali ini kita akan belajar bersama tentang STEM ya. Nah, jadi kita akan mulai dari materi apa sih itu STEM? Ngajar online jadi lebih mudah pakai Teachmin, aplikasi ngajar yang mengerti kebutuhan pengajar. Mau ngajar apapun, gratis! Yuk, download Teachmin di App Store dan Play Store sekarang. Gratis! STEM merupakan singkatan dari pembelajaran sains, teknologi, engineering, art, and mathematics. Oke, jadi STEM dikenal di Indonesia dengan sains itu sebagai ilmu pengetahuan alam ya atau IPA, lalu teknologi sebagai ilmu teknologi, engineering sebagai ilmu teknik, dan art itu sebagai ilmu seni seperti seni musik, seni lukis, dan seni kriya, serta matematik itu sebagai ilmu matematika. Nah, apa saja pendekatan dalam praktik pembelajaran STEM? Nah, ada 3 ya, ada pendekatan terpisah, ada pendekatan tertanam, lalu ada juga pendekatan terpadu. Apa sih pendekatan terpisah, pendekatan tertanam, dan pendekatan terpadu ini? Mari kita bahas. Oke, pendekatan SIL atau terpisah, yaitu pembelajaran yang bertumpu pada masing-masing bidang pembelajaran sehingga memungkinkan peserta didik untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam dan dilakukan penilaian pada setiap bidang pembelajaran STEM ya. Ini menurut Juniati Siti Supriyono tahun 2016. Jadi misalnya bidang pelajaran IPA itu diajarkan terpisah dengan matematika, teknik, seni maupun teknologi ya. Jadi masing-masing bidang pelajaran itu berdiri sendiri seperti itu. Itu pendekatan terpisah atau pendekatan silo ya. Oke. Sedangkan pendekatan tertanam itu apa? Pendekatan tertanam itu pada STEM lebih menekankan untuk mempertahankan keaslian materi pelajaran yang menjadi bidang utama. Jadi tidak fokus pada mata pelajaran yang tertanam dan materi pada pendekatan tertanam itu tidak dirancang untuk dievaluasi atau dinilai. Jadi seperti ini, misalnya bidang IPA itu setidaknya terdiri dari satu atau lebih bidang pelajaran yang tertanam dalam konteks yang lain. Misalkan dalam pelajaran IPA, di bidang IPA itu ada pelajaran matematika dan teknologinya juga seperti itu. Tetapi yang bagian matematika dan teknologi itu tidak dirancang untuk dievaluasi atau dinilai, melainkan yang dinilai hanya bidang IPA-nya saja seperti itu. Pendekatan tertanam berbeda dengan pendekatan silo atau terpisah tadi ya dari segi penilaian. Jadi jika pendekatan terpisah itu menilai masing-masing bidang STEM, karena semuanya kan dianggap bidang utama kalau di pendekatan terpisah ya atau silo tadi. Sedangkan pendekatan tertanam ini penilaian itu difokuskan pada bidang yang utama dan bidang yang tertanam pada bidang utama tidak dinilai seperti yang saya jelaskan tadi. Ini menurut Juniati Siti Supriyono tahun 2016. Oke, sekarang kita bahas yang pendekatan terpadu karena pendekatannya tadi ada 3 ya, terpisah, tertanam, dan terpadu. Sekarang kita bahas yang terpadu. Pendekatan terpadu itu memungkinkan setiap bidang STEM diajarkan seolah-olah terpadu dalam satu bidang studi. Jadi pendekatan pendidikan STEM terpadu itu bertujuan untuk menghapus dinding pemisah antara masing-masing bidang STEM tadi pada pendekatan terpisah dan pendekatan tertanam tadi. Jadi pendekatan terpadu ini seolah-olah menghapus pemisah antara bidang pendekatan terpisah dan tertanam. Jadi ada nih yang terpadunya seperti itu. Baik, lalu pola integrasi atau terpadu itu yang mungkin dilaksanakan tanpa melakukan atau mengubah struktur kurikulum
Di Indonesia ini itu dengan pendekatan terpadu yang dilakukan pada jenjang sekolah dasar dan pendekatan tertanam pada jenjang sekolah menengah. Itu menurut Juniati, Siti dan Supriyono 2016. Jadi di situ dituliskan yang paling tepat itu untuk pendekatan terpadu itu dilakukan pada jenjang sekolah dasar. Sedangkan di jenjang sekolah menengah yang paling tepat di situ dituliskan adalah pendekatan tertanam seperti itu. Nah, jadi pola pendekatan terpadu ini secara teorinya relatif lebih mudah dilakukan pada jenjang sekolah dasar karena siswa masih diajar oleh seorang guru kelas yang menguasai semua mata pelajaran. Jadi itu alasannya dianggap tepat ditanamkan di sekolah dasar karena guru kelas kan menguasai semua mata pelajaran. Seperti itu. Baik, sekarang kita lanjut tentang apa saja prinsip-prinsip dalam pembelajaran STEM ya. Baik, jadi agar pembelajaran STEM dapat berjalan lebih efektif dan dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan, perlu mengetahui prinsip-prinsip pembelajaran yang berlaku dalam pembelajaran STEM ya. Jadi prinsip-prinsip pembelajaran STEM itu antara lain ini menurut Arash 2013. Jadi yang pertama ada perhatian dan motivasi, yang kedua keaktifan, yang ketiga keterlibatan langsung, yang keempat prinsip pengulangan, yang kelima prinsip tantangan, yang keenam balikan dan penguatan, yang ketujuh prinsip perbedaan individual. Apa saja itu? Kita bahas ya. Baik, yang pertama ada prinsip perhatian dan motivasi. Jadi apa yang dipelajari dan seberapa banyak yang dipelajari ini dipengaruhi oleh motivasi peserta didik. Sedangkan motivasi itu dipengaruhi oleh kondisi emosional, minat, ataupun kebiasaan berpikir peserta didik ya. Itu menurut Sang 2012. Contohnya, pendidik menunjukkan masalah yang kontekstual dan menggugah minat peserta didik untuk termotivasi menyelesaikan masalah tersebut. Seperti bagaimana merancang kemasan telur-telur agar tidak mudah pecah dengan memanfaatkan tali plastik. Ini contoh nyatanya yang bisa diterapkan di kelas ya, seperti itu. Lalu yang kedua, prinsip keaktifan. Jadi peserta didik ini melakukan kegiatan secara sadar untuk mengubah suatu perilaku. Peserta didik dapat menciptakan dan menggunakan perbendaharaan strategi-strategi pemikiran dan penalaran untuk memenuhi tujuan yang kompleks ya. Contoh nyatanya apa? Contoh nyatanya peserta didik diarahkan agar menyadari bahwa dalam memecahkan masalah bidang STEM ini ada banyak cara strategi kognitif seperti mengaitkan masalah dengan pengetahuan yang telah dimiliki, melakukan perbandingan dan pengandaian atau asosiasi, juga berpikir secara induktif maupun deduktif seperti itu. Oke, kita lihat yang prinsip keterlibatan langsung ya. Jadi maksudnya di sini adalah pengetahuan akan bermakna jika adanya upaya konstruksi pengetahuan yang dilakukan oleh peserta didik. Ini menurut Arash ya. Contoh nyatanya apa? Contoh nyatanya peserta didik diberikan kesempatan untuk melakukan uji coba rancangan berupa kemasan telur jika dijatuhkan dalam ketinggian tertentu seperti itu. Jadi siswa ini dilibatkan langsung seperti itu. Baik. Yang keempat, prinsip pengulangan. Jadi melalui trial and error ya. Jadi melalui coba, gagal, peserta didik perlu melakukan pengulangan dalam pembelajaran. Contoh nyatanya, peserta didik ini dapat diberikan latihan berupa lembar kerja, soal, dan kesempatan untuk mengulang pembelajaran STEM dengan berbagai sumber belajar. Seperti itu. Kita lihat yang prinsip tantangan. Jadi kondisi yang menantang seperti mengandung masalah yang perlu dipecahkan. Nah, biasanya peserta didik tertantang untuk mempelajarinya ya. Ini menurut Arash. Jadi contohnya peserta didik diberikan beberapa contoh dan non-contoh untuk menemukan konsep dari bidang STEM yang dipelajari seperti itu.
Lalu yang keenam, ada prinsip balikan dan penguatan. Jadi pemberian respon yang positif secara berulang dapat memperkuat tindakan peserta didik, sedangkan pemberian respon negatif itu memperlemah tindakan peserta didik. Contohnya, peserta didik yang telah berhasil melakukan langkah pengujian kemasan telur anti pecah ini dapat diberikan medali atau diberikan tantangan baru sebagai respon positif. Jadi kepuasan pada hasil kerja itu akan menjadikan peserta didik menjadi lebih giat ataupun semangat belajar seperti itu karena ada rewardnya. Lalu yang ketujuh itu adalah prinsip perbedaan individual. Jadi proses pembelajaran yang terjadi pada setiap individu itu berbeda ya, satu dengan yang lainnya, seperti fisik maupun kapabilitas belajarnya. Contohnya, setiap peserta didik harus dibantu untuk memahami kekuatan dan kelemahan dirinya sehingga mendapat perlakuan dan pelayanan yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan peserta didik. Seperti itu. Baik ya, semoga bermanfaat ringkasan materi tentang STEAM itu. Jadi di video ini tadi kita sudah belajar apa itu STEAM dan apa saja pendekatan dalam praktik pembelajaran STEAM, juga prinsip-prinsip dalam pembelajaran STEAM. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.